Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang sukacita. Coba mana tangan-tangannya sukacita. Haleluya. Belum semuanya shalom. Belum semuanya shalom. Shalom. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita percaya. Kita hidup karena kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita katakan, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Benar Tuhan. Kau yang Engkau sendiri Tuhan yang berjanji bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Pengharapan kami Tuhan hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ada di dalammu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Haleluya. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji kan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, kita katakan ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Benar Tuhan. Kita hidup hanya kepercaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau berjanji kepada kami Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Di dalammu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Angkat tangan saudara-saudara. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Biarlah Berapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan Aku punya Tuhan yang besar.
Haleluya Yesus. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Layak dipuji disembah. Benar Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya. Layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Angkat tangan. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Haleluya layak. Layak dipuji disembah. Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar. Namamu besar dan mulia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir buat kami Tuhan. Engkau hadir buat hati kami Tuhan. Engkau hadir setiap hati-hati kami Tuhan. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami datang padamu Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, kami pulang membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang membawakan beban Engkau melepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau juga melawan umat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan. Walaupun di rumah Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan. Engkau menjamah mereka. Engkau hadir buat mereka Tuhan. Engkau melawat rumah tangga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya ralaba shikaralaba. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Coba lihat kiri kanan, depan belakang, kasih senyuman yang termanis. Coba jangan yang masih mesum, coba kasih senyuman biar dia nggak cemberut aja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menari buat Tuhan karena kita tahu bulan ini Tuhan Yesus hadir buat kita. Bulan Desember Dia lahir buat kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan, Haleluya. Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita katakan nyanyi glory. Glory, glory, glory bagi Sang Mana tangannya? Haleluya. Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan Raja. Nyanyi glory. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh
Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lahir buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik. Mungkin saat ini saudara-saudara, doa kita belum Tuhan jawab, tapi kita percaya Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Tuhan akan beri jalan keluar bagi kita. Percaya, percaya. Kita percaya saja. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sampai ke lubuk hati kita. Hanya Tuhan yang mengetahui apapun yang kita perlukan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan melihat hati kita. Haleluya Yesus. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan dalamku padamu Yesus. Haleluya Yesus. Ini hati Benar Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kadang kami tidak sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Hatiku mengasihi Engkau Tuhan. hatiku mengasihi. Amin Tuhan. Biarlah lama shikara lama. Hatiku Biarlah lama shikara lama. Benar Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan sungguh-sungguh dari awal, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku. Benar Tuhan, Engkau melihat anakmu Tuhan. Ini hati anak-anakmu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang menyembahmu Tuhan. Engkau mengetahui hati anak-anakmu Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Engkau lawat anak-anakmu Tuhan. Biarlah malau shikara malau shikara. Angkat tangan saudara, katakan Hatiku mengasihi. angkat tangan saudara, katakan hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku Haleluya Tuhan, Engkau melawat kekasih Tuhan. Engkau melawat umatmu di tempat ini Tuhan. Engkau melawat umatmu yang di rumah-rumah Tuhan. Biarlah lama shikara lama. ingin mengertimu. Haleluya lama shikara. Tuhan, kau lihat isi hati. Hatiku, haleluya. Hatiku mengasihi. Hatiku mengasihi. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau yang melihat kedalaman hati kami, Kau yang menyentuh hati setiap kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa.
Kau ingin mengungkapkan isi hati-Mu Tuhan pada kami semua Bapa. Inilah kami, inilah hidup kami Tuhan yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sebentar sejenak kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti, memahami, dan mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dan segala kelemahan, kekurangan sempurnakan dalam kuasa-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus berkati kami semua yang akan menikmati ibadah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Mari umat yang percaya kita katakan amin. Sekali lagi shalom, saudara kasih Tuhan. Saudara bisa melambaikan tangannya semuanya. Saudara bersuka cita pada saat ini. Saudara berbahagia pada saat ini, saudara. Saya tidak mendengar, walaupun pakai masker, mungkin saudara boleh melambaikan tangannya. Saudara bersuka cita. Amin. Saudara berbahagia. Amin, saudara kasih Tuhan. Ada satu firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Mungkin kita sering mendengar bahagia itu sederhana, saudara. Apakah sesederhana itu bahagia yang kita peroleh? Apakah sesederhana itu bahagia yang kita pertahankan supaya kita tetap berbahagia? Apakah semudah itu, saudara, kita berbahagia? Pada dasarnya manusia itu memerlukan sebuah kedamaian, sebuah kebahagiaan. Itu kebutuhan dasar manusia, saudara. Banyak orang yang memburu kebahagiaan supaya hidupnya bahagia dengan cara apapun. Mungkin dengan cara instan sekalipun, nggak masalah, saudara. Walaupun mendapatkan kebahagiaan yang sementara, orang katakan hanya di bumi sebagian sementara, kita juga menikmatinya, saudara. Gak ada salah kita menikmati kebahagiaan di bumi ini, asal kita memperolehnya tidak menyalahi aturan, kita memperolehnya tidak menyalahi hukum dan agama, saudara. Mungkin kalau saya menanyakan, saudara bahagia, apa yang membuat saudara bahagia? Pasti jawabannya satu dan yang lain akan berbeda, saudara. Kenapa bisa berbeda? Karena setiap pemahaman orang berbeda mengenai kebahagiaan itu. Setiap orang punya ukuran yang berbeda-beda. Standar kebahagiaan itu, saudara. Mungkin orang berkata, saya bahagia kalau saya punya rumah yang besar. Belum tentu. Saya bahagia apabila saya punya mobil yang baru. Bahagia. Namun belum tentu juga, saudara. Saya bahagia apabila saya menikah. Belum tentu yang sudah menikah bahagia. Belum tentu yang belum menikah pun bahagia, saudara. Saya berbahagia apabila saya bisa melayani di gereja Anu. Belum tentu, saudara. Dalam Yesaya, saudara, pasal yang 48 ayat 18 dikatakan, kiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, firman Tuhan katakan, damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya apa, saudara? Kebahagiaan bisa kita cari. Ayat ini tidak berbicara kebahagiaan nanti ketika kita di kehidupan yang kekal, tapi berbicara tentang kita mendapat kebahagiaan bisa kita peroleh ketika kita ada di bumi. Dan kebahagiaan ini bagaimana caranya supaya kebahagiaan ini terus menerus berlimpah dalam hidup kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, firman Tuhan katakan. Itu bagiannya kita, saudara. Artinya apa, saudara? Kita harus punya standar kebahagiaan itu seperti apa. Kita harus punya prinsip kebahagiaan itu seperti apa, saudara. Standarnya apa? Tentu sebagai orang-orang percaya kita harus punya standar, yaitu firman Tuhan. Kita nggak boleh punya standar pemahaman kita sendiri. Apa kata orang lain? Apa kata dunia, saudara? Kita harus punya patokan.
Injil, Alkitab, atau firman Tuhan. Itulah standar kebahagiaan saudara. Firman Tuhan katakan saudara, ada 9 ucapan bahagia. Pernah dengar saudara? Pernah dengar Pak? 9 ucapan bahagia ketika Yesus khotbah di atas bukit. Namun saya tidak akan membicarakan 9 ucapan bahagia tersebut. Saya akan membagi 3 hal, walaupun ada banyak hal tentang kebahagiaan standar firman Tuhan, namun saya akan bagikan 3 saudara. Yang pertama saudara, apa sih yang menjadi dasar supaya kita tetap bahagia saudara? Menurut versi saya yang pertama, kita harus menyadari bahwa Yesus sebagai penebus kita semua saudara. Ya, kita semua tahu. Orang percaya semua tahu. Yesus penebus. Yesus juru selamat. Tapi apakah itu hanya sebagai slogan? Tapi apakah itu hanya sebagai itu mah kisah 2000 tahun yang lalu saudara? Itu hanya tertulis di Alkitab, saya tahu. Ya, semua orang percaya tahu, semua orang Kristen percaya, semua orang Kristen tahu. Tapi apakah itu menjadi sebuah kebahagiaan kita saudara? Bahwa hidup kita itu sudah ditebus. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit buat kita semua, nggak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan setiap hari saudara. Jangan sampai kita bangun pagi, kita dijelimitkan oleh berbagai masalah, persoalan segala macam saudara, tanpa kita ingat sedetik pun pengorbanan Yesus yang sudah lakukan dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupakan saudara. Jadikan itu kebahagiaan kita saudara. Jadikan itu sebagai energi kita, semangat kita, bahwa hidup ini bahagia, saya sudah ditebus. Saya kepunyaan Allah, bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Kalau Tuhan Yesus tidak dijadikan segala-galanya dalam hidup kita, saudara, percayalah saudara, kebahagiaan saudara akan semu, saudara. Karena saudara menganggap apa yang penting itu segala-galanya selain Tuhan Yesus. Namun ketika kita menghadapkan bahwa Yesus adalah segala-galanya, saudara, ada kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita, saudara. Percayalah, hidup kita sehari-hari mudah mengucap syukur. Kita akan lupa namanya bersungut-sungut. Ya berkeluh kesah. Yang ngomong sih nggak masalah, saya juga pernah ngomong gitu ya. Ngomong sesuatu yang nggak enak. Namun nggak selalu berkelanjutan saudara. Banyak orang yang tidak menyadari hanya sekedar pengetahuan saudara. Bahwa Yesus itu telah menebus dosa hidupnya saudara. Makanya untuk menyadari ini kita harus mengalami bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus sudah menebus kita dengan lunas, dengan harga yang lunas. Maka kata firman Tuhan katakan muliakan Allah dengan tubuhmu, saudara. Jangan kita gunakan tubuh kita untuk kesenangan kita sendiri. Tentu apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan tidak pernah menuntut balas, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak, saudara. Itu adalah kesadaran diri kita, saudara. Bagaimana kita menghargai bahwa saudara dan saya sudah ditebus di atas pengorbanan kayu salib, saudara. Ya harusnya kita binasa, saudara. Dengan apa yang kita harus bayar, saudara, supaya kita masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya masuk ke dalam kehidupan kekal? Enggak ada bisa, saudara. Kekuatan kita, pengetahuan kita, apa yang kita miliki, kita nggak bisa, saudara. Kita harus sadari, saudara. Itu semua adalah anugerah Tuhan, saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kita sia-siakan, saudara. Jadikan itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita. Sebuah energi dalam hidup kita sehari-hari, menjalankan kehidupan sehari-hari dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, apapun, saudara. Kalau itu menjadi dasar kita, saudara. Percayalah, saudara. Hidup kita, saya tidak berkatakan selalu mulus, enggak. Tapi Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita. Karena hidup kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Itu yang pertama, saudara. Jangan lupa kebahagiaan kita itu, saudara. Yesus sudah menebus hidup saudara dan saya. Yang kedua, kebahagiaan apa sih standar firman Tuhan yang seharusnya kita berbahagia, saudara? Dalam Kisah Rasul katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara. Pada umumnya orang lebih senang diberi. Pada umumnya orang lebih senang menerima.
Karena ketika memberi, saudara, ada sesuatu yang berkurang dalam hidup kita. Uang kah? Waktu kita kah? Tenaga kita kah? Apakah kenyamanan kita kah? Yang mungkin hilang, saudara. Namun manusia ogah melakukan hal demikian, saudara. Karena hidupnya sudah nyaman. Pekerjaannya sudah nyaman. Pelayanan sudah nyaman. Apa sudah nyaman, gak mau. Pengennya terima, terima, dan terima. Firman Tuhan katakan lebih berbahagia memberi, saudara. Saya mengajarkan kepada anak saya ketika awal bulan lalu. Saya belanja di sebuah swalayan. Sekarang ada istilah swalayan, masih ada ya swalayan ya. Atau serba, ya. Borma lah gitu ya. Awal bulan pergi ke Borma, saudara. Borma tahu nggak ya? Tahu ya. Saya ngajak si bungsu, si yang gede mah udah nggak mau diajak-ajak sekarang. Udah punya dunianya masing-masing. Ketika belanja segala macam, di depan swalayan tersebut ada ibu-ibu dan anak kecil, saudara. Ya biasa mengharapkan untuk diberi. Ketika pulang, sengaja istri saya membelikan sebuah buah vita. Kita biasa suka beli buah vita. Sebenarnya nggak boleh membicarakan produk ya nggak apa-apa lah. Buah vita ini. Belilah lebih satu gitu ya. Ketika pulang, kasihin si itu. Awalnya nggak mau gitu. Kasihin tuh sama anak itu kasihan tuh. Awalnya nggak mau anak saya itu. Dikasih di mobil tuh kasih keterangan. Kan gitu. Akhirnya ya udah pas mau pulang, akhirnya dia mau gitu. Sana nggak ngasih, ya itulah katanya gitu. Ketika kasih saudara dalam Tuhan, saudara. Ketika kita tulus memberi, apa yang saudara rasakan? Ada kesenangan, saudara. Firman Tuhan katakan ketika kita memberi dengan tangan kanan, sembunyikan tangan kiri kita. Kita harus tulus memberi, saudara. Ketika saudara memberi, apapun yang saudara punya, berilah dengan ketulusan, saudara. Itulah kebahagiaan, saudara. Saya belajar karena saya sering pakai kendaraan untuk memberi lebih, yaitu terhadap tukang parkir. Saya belajar, saudara. Banyak orang yang mengingatkan saya. Ada seorang operator dari mana gitu mengingatkan. Cuma ngasih 1.000 gitu parkir motor doang. Ini ada 1.000 dan roda 2 gitu ya. Terus saya belajar udahlah naikin sedikit jadi 2.000 gitu ya. Kadang dulu gitu saya suka kabur, suka gimana, tapi itulah hak tukang parkir, saudara ya. Kita hanya berapa rupiah, kita jangan pelit lah, saudara. Kita punya kendaraan roda 4, roda 2, tapi kita belajar membandingkan hidup mereka seperti apa, belajar untuk memberi, saudara. Saya pun belajar, saudara. Saya bukan orang yang sudah melakukan sempurna, enggak, tapi saya masih belajar juga dalam hal demikian, saudara. Ada sebuah kesenangan, saudara, dalam hidup kita, saudara. Ketika saudara memberikan waktu, tenaga, ketika seorang ingin curhat, saudara memberikan waktu saudara, walaupun hanya didengar, itu saudara sudah memberi, saudara. Beberapa waktu lalu ketika UAS, saudara, beberapa minggu lalu UAS, tiba-tiba ada seorang ibu ngechat sama saya, bukan ngechat rumah ya, ngechat WA gitu, saudara. Ibu ini dia orang tua dari anaknya dulu sekolah di sini, SD, SMP, SMA. Beliau ngechat saya karena selama 27 tahun beliau cerita dari TK sudah meninggalkan anaknya ini yang laki-laki. Dia punya kasus segala macam, namun kasusnya apa seperti apa saya nggak terlalu banyak nanya pun. Dia yang lebih banyak bercerita. Otomatis saya harus menyediakan waktu pada saat itu. Pada saat itu saya sedang lagi menyiapkan segala macam administrasi yang harus diperiksa oleh dinas, saudara. Akhirnya ya udahlah, saya menyediakan waktu. Dia udah curhat-curhat segala macam, dia pengen ketemu sama anaknya, entah di mana anaknya, karena dia merasa bersalah sudah meninggalkan dari TK sampai sekarang anaknya mungkin udah kuliah gitu segala macam. Dia pengen ketemu aja. Cuman yang dia rasakan itu takut nggak diterima oleh anak ini, saudara. Karena sudah meninggalkan anaknya dari TK, mungkin anak dari TK ini sudah
kasih sesuatu oleh keluarga yang lain tentang takut hal yang negatif tentang ibunya ini. Singkat cerita saya udah banyak kasih input, akhirnya saya kasih input yang terakhir, lebih baik ibu menyiapkan hati ibu dulu. Setibanya nanti ibu ketemu sama anak tersebut, pahit-pahitnya anak tersebut menolak ibu, ibu sudah siap. Jadi ibu harus tetap bersyukur. Ya, saya ngajak, akhirnya dia udah singkat cerita, dia terima kasih segala macam. Nah itu saudara, ini salah satu bagaimana saya memberi waktu saudara. Kalau secara ini kan saya nggak kenal ibunya seperti apa, seperti siapa. Tapi ketika saya mau memberi waktu saya saudara, saya belajar. Di situ ada kesenangan kayaknya, ya saya senang, mungkin ibu tersebut pun senang mendapatkan jawaban saudara. Belajarlah saudara untuk memberi. Memberi itu bukan karena kita sudah punya lebih, enggak saudara. Ketika Yesus di rumah Tuhan pada saat itu, diperlihatkan murid-muridnya ada yang datang, kepala imam dengan sekantong uang dan ada seorang yang miskin saudara. Hanya memberikan 1 koin dulu. Mana yang terbesar kata Tuhan Yesus. Artinya kita memberi, ya kita diberkati, kita dapat berkat dari Tuhan, ya puji Tuhan saudara. Kita untuk bisa memberi. Dalam Amsal 3 saudara, ayat 24-25 dikatakan, banyak orang menyebar harta, tapi bertambah kaya saudara. Banyak orang, adapun orang yang berhemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ini kan prinsip ini sungguh berbeda. Apa yang kita selama ini kita dapatkan saudara. Selama di sekolah yang kita nabung yuk supaya banyak tabungan. Tapi prinsip firman Tuhan kalau kita banyak menyebar harta, kita tambah kaya. Luar biasanya orang berhemat malah berkekurangan. Ayat 25 dikatakan kalau kita banyak memberi berkat, ayat 25-nya saudara, kita akan diberi kelimpahan. Makanya berilah berkat. Berkat adalah sesuatu yang baik saudara. Apapun itu. Kalau ingin diberi kelimpahan oleh Tuhan, berilah berkat buat orang lain. Sesuatu yang baik apapun itu semua. Yang ketiga saudara, apa itu kebahagiaan menurut firman Tuhan, standar firman Tuhan? Saya undang para pemain musik untuk bisa bersiap. Yang ketiga, berbagailah orang yang mendapat hikmat dan kepandaian. Percayalah kepada Tuhan. Pernah ingat lagunya? Dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat pemahaman dari luar selain firman Tuhan. Pemikiran kita sendiri, oh bagian ini saya bahagia kalau punya rumah besar, punya mobil baru segala macam. Bukan seperti itu saudara. Tetap firman Tuhan ajarkan saudara. Berbahagia orang-orang yang memperoleh apa? Hikmatnya. Lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kanan. Kekayaan hormat di tangan kiri. Dan damai sejahtera semuanya saudara. Firman Tuhan katakan. Berbagai orang yang mendapatkan hikmat dan kepandaian, karena ketika kita mendapatkan hikmat dan kepandaian, di situ kita bisa mempertahankan apa yang kita raih selama di bumi ini. Saudara mendapatkan rumah, saudara punya apapun saudara. Kalau saudara nggak punya hikmat dan kepandaian, habislah semua itu. Saudara berpikir punya uang banyak, bahagia, tapi kalau saudara nggak punya hikmat, kepandaian, nggak bisa mengelolanya, habis uang itu saudara. Apalagi di zaman ini saudara. Saudara punya uang, kalau saudara nggak pandai bijaksana menggunakan uang tersebut, kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, krisis ekonomi, habislah gitu. Saudara punya mobil baru saudara, nggak punya hikmat kepandaian, nggak tahu kapan ganti busi, nggak tahu kapan waktunya ganti oli, hancur mobil itu saudara.
Saudara berumah tangga pun gak punya hikmat, pengetahuan. Banyak orang-orang percaya hanya seumur jagung pernikahan mereka, saudara. Karena bagaimana gak membiarkan harmonis keluarga, menerima satu jangan yang lain. Kebahagiaan harus ada dasar ya. Hikmat dari Tuhan. Pengetahuan yang dari Tuhan. Pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan. Ini berbicara bukan kita bicara nanti kehidupan yang kekal di surga, enggak. Saudara bisa berbahagia di bumi, firman Tuhan katakan. Damai sejahtera seperti sungai yang gak pernah kering. Kebahagiaan seperti gelombang laut yang terus melimpah, gak pernah berhenti, saudara. Itu bisa kita dapatkan. Namun kalau kita gak bisa menggunakan atau kita memperoleh hikmat dari Tuhan, hancur semua itu, saudara. Makanya kita harus berbahagia punya hikmat dari Tuhan. Kita berbahagia punya pengetahuan dari Tuhan. Pengetahuan apa? Pengetahuan apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Jadi standar hidup orang percaya. Standar kita harus lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang belum mengenal oleh Kristus, saudara. Jangan kita samakan standar kita dengan orang-orang dunia, saudara. Standar kita harus lebih tinggi. Supaya tahu kita, saudara, kebahagiaan di dalam firman Tuhan itu seperti apa. Kebahagiaan standar orang-orang percaya itu seperti apa, saudara. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah, punya segala sesuatu, bukan begitu, saudara. Kita boleh, saudara, kita menikmati apa yang Tuhan kasih. Tapi kalau semua itu tidak diiringi oleh hikmat dan pengetahuan, waktu yang menentukan, saudara. Dan yang terakhir, kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Saudara mau bahagia, ada di keputusan saudara dan saya sendiri. Saudara mau rumah tangga, pekerjaan, pelayanan apapun, mau bahagia, tetap ada keputusan. Keputusan untuk apa, saudara? Untuk membayar harga. Mau nggak saya bayar harga supaya tetap berbahagia? Saya berumah tangga. Keputusan apa, saudara? Bayar harga untuk tetap mempertahankan pelayanan saya, pekerjaan saya, hidup saya, studi saya, apapun, saudara. Dibutuhkan sebuah keputusan yang kuat, komitmen yang kuat, saudara. Jangan berpikir bahagia itu nanti kita di surga nanti, enggak, saudara. Tuhan berikan kelimpahan kepada kita semua supaya kita bisa menikmati kebahagiaan itu selama kita di bumi, saudara. Nikmatilah semuanya itu. Tuhan sudah kasih dan ada bagiannya saudara dan saya. Bagaimana kita menikmati kasih itu dengan kesetiaan dan ketulusan dan menjaga komitmen kita. Sama-sama saya undang balik berdiri, saudara. Ku telah mati, kau telah mati. Haleluya Yesus. Hati kami tertuju pada Engkau, Tuhan. Segala hidup kami tujukan kepada Engkau, Yesus. Ajar kami untuk menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Karena Engkau adalah abadi, Engkau adalah kekal, Alfa dan Omega, Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan refnya, saudara. Ya Tuhan. Cara hidupku yang lama, Katakan ini kami, Tuhan. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadikan kami, Tuhan. Jadilah padaku Ya Bapa. yang Kau ingini.
bahu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. amin Tuhan. Padaku seperti yang Kau ingini. Amin Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami hidup, semasa hidup kami di dunia ini Tuhan, kami mau belajar menikmati apa yang telah Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu komitmen setia Tuhan, mempertahankan apa yang telah Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Biarlah janji firman-Mu Tuhan tergenapi atas hidup kami Tuhan. Ketika kami memberitakan Tuhan, memperhatikan segala perintah-Mu Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18 ini Tuhan. Biarlah janji-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering, kebahagiaan-Mu Tuhan yang dalam hidup kami ini Tuhan terus melimpah seperti gelombang yang tidak berhenti Tuhan. Kami mau merasakan terus apa arti sebuah kebahagiaan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur Kau sebagai hidup menebus hidup kami Tuhan. Kau di atas segalanya atas hidup kami Tuhan. Engkau telah bangkit atas hidup kami Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu memberi, untuk selalu memberi dan selalu memberi Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk berbahagia, hikmat dan pengetahuan yang telah Kau berikan kepada hidup kami Tuhan, supaya kami dapat menggunakannya dengan setia Tuhan, supaya kami dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal nanti Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan menjadi rema buat kami semua Bapa. Roh Kudus, Kau yang memampukan kami semua untuk melakukan segala firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan, mempersembahkan apa yang telah Kau berikan atas hidup kami Tuhan. Biarlah tangan-tangan kami memberikan dengan sukacita, sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Kau. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Mari umat yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman Good News hari ini. Temanya mencari Tuhan dengan tertib dan teratur. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Iman dadakan adalah sejenis iman yang munculnya mendadak. Pada saat orang membutuhkan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan selama ini hanya sekedar saja. Ia tidak memelihara dan menumbuhkannya. Semua menjadi tiba-tiba rajin, tiba-tiba tekun, tiba-tiba dan sebagainya. Sebutkan semuanya itu tiba-tiba. Mari kita sesuatu terjadi dalam kehidupannya, diharapkannya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dengan segera dan cepat. Harus kita ketahui bahwa Tuhan bukan cepat suruh yang harus melakukan apa yang kita perlukan. Ia membutuhkan penyerahan diri yang total. Ia ingin pengenalan dan pendekatan diri kepadanya dilakukan setiap hari, walaupun tidak ada kesusahan. Persekutuan yang indah, yang terbina setiap hari, itulah yang menjadi modal utama kalau sesuatu melanda umat Tuhan. Karena ia hidup dengan Tuhan dan mengenalnya. Maka apa saja yang terjadi tidak membuat hidupnya terhempas, namun tetap tenang dan penuh kepastian. Kekristenan memang bukan soal dadakan, tetapi suatu proses kehidupan yang makin lama makin mengenal dan makin mengalami hidup bersama Tuhan. Kesaksian hidup banyak dialaminya dan menjadi bukti bahwa Tuhan beserta selalu. Firman Tuhan mengingatkan bahwa itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Itu ada di 2 Petrus 1 ayat 10. Iman yang bertumbuh dengan sehat dan wajar merupakan akar yang membuat pohon hidup kita berdiri teguh sekalipun angin badai datang
menggoncangkannya. Marilah Tuhan carilah Tuhan dengan teratur dan tertib. Setiap hari lakukan semuanya tidak akan keharusan, tetapi kebutuhan. Maka hidupmu akan makin mantap dan tenang. Amin. Saya mengucapkan yang berulang tahun pada bulan Desember, Bapak Riki, 13 Desember 2020. Dan buat Jekonia Fanuel 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mengumumkan ibadah Natal sekolah minggu hari ini streaming jam 10. Dan untuk ibadah Natal umum tanggal 25 Desember jam 8. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sama-sama saya undang mari kita berdiri. Mari kita membuka hati kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami menyentuhkan hati kami terlebih dahulu Tuhan. Biarlah kami sejenak bersyafat, berdoa Tuhan. Buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun segala pergumulan mereka, kehidupan mereka Tuhan. Biarlah ikut campur tangan Tuhan. Bagi mereka semua Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu tidak terlepas dari tangan kasih-Mu Bapa. Kau juga berkati Bapa dan Ibu Gembala Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Untuk Pak Indro yang terbaring sakit Tuhan. Biarlah Kau pulihkan, berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Kau cukupkan apa yang beliau perlukan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Andri Tuhan, suami dari Ibu Amin Bapak. Kau pulihkan keadaan kesehatannya Tuhan. Yang mungkin sekarang terbaring sakit juga Tuhan, kami sepakat Tuhan di dalam nama Yesus juga. Kau pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ayah dari Ibu Yanti Tuhan. Berkati keberadaannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Kau peliharakan hidup mereka semua Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu boleh melimpah buat mereka semua Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Buat Anggun dan Peter juga Tuhan, setelah mereka mendapatkan anugerah yang indah Tuhan, mendapatkan anak yang pertama Tuhan, semua adalah kasih dan karunia pada Engkau Tuhan. Peliharakanlah Tuhan keluarga besar dari Anggun dan Peter ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang para lansia dimanapun mereka berada, mereka yang di rumah, yang sedang menyaksikan streaming Tuhan, berkati mereka satu persatu Tuhan. Dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka Tuhan, Kau yang lebih tahu mengerti mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir di tengah-tengah ini Tuhan, kami disertai oleh berkat daripada Engkau. Dan ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami juga akan diberkati oleh sumber dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kau pakai hamba-Mu itu sebagai penyalur berkat-Mu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan akan menyertai kita semua. Terimalah berkat, tatalah Bapa kasih karunia melalui anaknya Yesus Kristus dan penghiburannya Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Diberkatilah buah ladang-Mu dan diberkatilah buah kandungan-Mu, dan jadilah Engkau berkat dimanapun Engkau berada. Terimalah berkat dengan iman. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.